Halo, Khairani. Apakah suara saya cukup terdengar? Dengar, Pak. Oke, terdengar ya. Oke, saya harap semuanya sudah hadir. Sekarang sudah ada 48, 49 ya. Saya sampaikan kembali beberapa pengumuman terkait dengan UTS. Karena beberapa pertimbangan ya, kalian akan ada UTS juga di pekan depan, tanggal 8 ya, untuk ujian statika struktur, betul ya? Ali Zainal ya? Ya, tadinya ujian akan diselenggarakan di tanggal 9, tapi tampaknya terlalu mepet, kasihan juga kalian. Sehingga untuk ujian gambar teknik akan diselenggarakan tanggal 16. Jadi 2 minggu lagi, 16 Maret. Oke, jadi itu pengumumannya. Materinya sampai mana? Sampai materi hari ini, yaitu materi gambar potongan. Jadi nanti jenis proyeksi, gambar potongan, fungsi gambar teknik itu masuk skop ujian tengah semester. Ya, tolong dicatat ya. Ujiannya tanggal 16 Maret. Yang kedua terkait dengan pelaksanaannya sedang dibicarakan di tim dosen, tapi kemungkinan secara bauran atau hybrid. Jadi besar harapan nanti dapat diselenggarakan juga sebagian di dalam kampus. Ya. Jadi dua hal itu yang perlu saya sampaikan. Oke. Nah, adapun hari ini saya akan melanjutkan materi terkait dengan gambar potongan. Tapi sebelum saya masuk ke materi gambar potongan, saya akan sedikit membahas terkait dengan exercise yang sudah Anda kerjakan pada hari Rabu pekan lalu ya. Oke. Oke. Ini saya ambilkan salah satu contoh gambar yang disubmit oleh salah satu dari kalian. Sudah terlihat, Ali? Iya. Jadi ini gambarnya, gambar soalnya ya, diminta untuk membuat gambar 3 pandangan utama dari depan, samping, dan atas atau bawah, nanti bergantung ke proyeksinya. Nah ini sudah bagus, karena apa? Karena, sorry ya, ini saya menggunakan jawabannya Zakaria ya, Jack ya, sorry, Zaka Ahmad ya, Zaka ya. Iya. Itu Boleh Zaka saya share jawaban Anda? Boleh, Pak. Boleh ya. Oke, karena ini satu dari beberapa yang sudah sangat bagus dalam menggambar sekaligus menjelaskan. Oke. Nah, ini nanti harapannya kalian nanti ketika menjawab soal ujian atau menggambar sebisa mungkin seperti Jaka ini ya, contoh yang baik. Kalau perhatikan di sini, ini tampak depan. Ya, tampak depan. Nah, itu sebetulnya depannya dilihat dari sisi yang sini ya, tanda panah. Ini sudah bagus, ada 2 lingkaran. Lalu kemudian di sini juga ada leveling ya, artinya ada beda ketinggian, sudah digambarkan. Ini sudah cukup baik ya. Tampak depan, sebetulnya kalaupun tidak ada keterangan depan, kanan, atau atas, dengan Anda menggambarkan seperti urutan seperti ini, harusnya cukup clear ya, bahwa ini proyeksi Amerika, jadi sebelah kanan itu dilihat dari pandangan tampak kanan. Ini sudah baik juga, di sini ada lubang diberi ini, tidak lupa ya. Lalu kemudian di sini. Oke, kira-kira kurangnya ini di mana? Garis putus-putus di bawah, Pak. Oke, di sini harusnya ada garis putus-putus ya, sepanjang garis sini ya. Karena ini ada sisi yang nggak terlihat. Oke, di sini harus ada garis putus-putus. Sisanya saya pikir sudah oke ya.
Oke, karena hanya kurang garis putus-putus di sini. Tanpa atas pun, ini sudah terlihat ya, ada dua lingkaran ini. Di sini ada dua lingkaran. Di sini untuk menandakan bagian yang sini. Oke, ini sudah oke juga ya. Hanya kurang garis putus-putus di pandangan tampak kanan. Oke, good. Ada lagi yang mau mengomentari terkait gambar ini? Jadi, saya pikir ini sudah baik. Dalam menempatkan, kalian harus menggunakan rules ya. Jangan seenaknya tampak depan dibuat di mana. Bisa jadi gini, Anda gambar tampak depan di sini, lalu kemudian tampak atas di sini, tampak kanannya entah di mana gitu ya. Tolong perhatikan etika dalam menempatkan gambar, diperhatikan dengan baik ya. Bagi yang menjawabnya masih posisinya masih acak-acakan, tolong sesuai dengan rules yang sudah disampaikan di kelas ataupun di praktikum. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya, oke. Nanti ya sekarang nggak apa-apa, pelajaran untuk kedepannya, Ali. Ya, oke. Ada lagi? Ya, jadi tolong diperhatikan dengan baik. Oke. Nah, oke ya, itu review untuk tugas yang dikerjakan pekan lalu. Jangan khawatir, karena nanti bisa jadi saya akan memberikan juga tugas lain terkait dengan gambar potongan ya. Masih banyak, jangan khawatir ya. Saya masih banyak stok untuk kalian exercise. Saya balik lagi ke materi terkait dengan gambar potongan. Ya. Kemarin sudah disampaikan jenis-jenis gambar potongan, contoh gambar potongan ya. Ini saya berikan jenis gambar potongan yang dilakukan secara penuh ya. Yang penuh itu artinya seluruh permukaan dari ujung ke ujung ditarik garis, lalu kemudian dilakukan pemotongan secara penuh. Lalu kemudian ada potongan apa lagi? Ali boleh panggil satu nama, Ali. Oke, Erik. Halo, Erik. Halo, Erik. Ya, halo Pak. Ya, Erik, kemarin apa saja yang sudah dijelaskan di kelas terkait dengan jenis-jenis gambar potongan, Erik? Yang Anda pahami? Ya, ada sumbu potong, Pak. Lalu? Dan ketika dipotong itu benda yang apa ya namanya? Yang tidak bolong itu diarsir, Pak. Oke. Bukan, sorry, saya luruskan sedikit. Benda atau bidang atau permukaan yang dia terpotong oleh garis potong dibuat dengan garis arsiran, ya, Erik ya. Jadi bukan yang hollow, tapi yang dia bersentuhan dengan bidang potong atau garis potong. Paham ya, Erik ya? Iya, Pak. Jadi bukan yang hollow. Kalau yang di sini kan, ini kenapa di sini, ini kan padatan sebetulnya, bukan padat, pejal. Tapi karena dia tidak bersentuhan langsung dengan bidang potong, maka dia dibuat hollow. Begitu kan ya, Erik ya? Yang dibuat arsiran hanya bidang-bidang yang bersentuhan dengan bidang potong. Kurang lebih gitu ya, Erik ya? Iya, Pak. Oke. Lalu kemudian apa? Kalau saya motong dari ujung
sampai ujung sini. Ini yang kita sebut atau biasa disebut dengan potongan penuh. Betul ya, Erik ya? Iya, Pak. Lalu ada potongan apa lagi, Erik? Kemarin Anda hadir di kelas gambar teknik, Erik? Ya, halo, Pak. Maaf Halo? tadi putus-putus. Kemarin Anda hadir di kelas gambar teknik? Halo? Ya, halo, Pak. Ada jenis potongan apa lagi, Erik? Oh, jenis potongan. Kalau jenis potongan ada potongan separuh atau setengah, Pak. Lalu Lalu? ada sebagian, Ya, juga ada potongan lokal, Pak. oke, ada potongan sebagian, lokal, dan separuh. Yang ini kita sedang berbicara potongan penuh ya. Jadi dari ujung ke ujung dipotong secara penuh. Ya, jadi semua benda atau semua objek dilewati oleh bidang potong. Ini potongan penuh ya. Jadi gambarnya pun yang diarsir, ingat, dalam membuat gambar potongan yang diarsir hanya bidang yang dilewati garis potong. Oke, nah ini rules-nya. Saya pikir ini sudah clear dibahas pekan lalu. Ini contoh membuat gambar potongan penuh ya. Saya mungkin masuk ke materi review ini potongan yang sifatnya separuh. Jadi sebetulnya separuh kalau kita ngomongin 2 dimensi, kalau kita aturannya di 2 dimensi, kalau berbicara potongan penuh harusnya di sini juga diarsir. Tapi karena ini merupakan potongan separuh, yang diarsir hanya 1/4 dari benda saja. Jadi ingat, yang diarsir hanya seperti bagian ini saja. Oke. Ingat, garis potongnya pun hanya berupa garis 1 tanda panah saja, bukan 2 tanda panah seperti potongan penuh. Ya, jadi hanya pada bagian salah satu ujungnya saja. Nanti saya akan tunjukkan contoh-contoh gambar yang merupakan gambar potongan setengah. Oke? Nah, yang kedua, ini potongan sebagian atau sobekan. Jadi, di bagian sini saja kita ingin lihat ya, lokal atau bagian sobekan untuk melihat detail pada area tersebut ya. Disobek, ini juga misalkan disobek di sini. Ups. Di sini disobek, jadi hanya ingin melihat gambar di area tertentu saja. Oke. Ini potongan lokal hampir mirip tapi tidak ada pandangan yang lain. Hanya dilihat dari satu pandangan dan di pandangan itu juga dilakukan bentuk potongan. Kalau potongan sobekan ini masih memperlihatkan pandangan dari sisi yang lain. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke jenis yang keempat atau ketiga ya. Kalau Anda asumsikan yang jenis potongan dan jenis sobekan sama potongan lokal. Nah, ini merupakan gambar potongan yang sifatnya berputar. Apa itu pandangan berputar? Jadi misalnya Anda punya objek segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heksagonal. Sorry, 8 itu heksa ya. Sorry, okta ya, oktagonal ya. 8 sisi. Lalu kemudian Anda lakukan bidang potongan, dipotong, dan diputar. Paham nggak? Jadi kalau objek ini dilihat dari samping, maka akan terbentuk 3 persegi panjang seperti ini, kurang lebih. Sorry, saya balik dulu. Maksud saya.
Oke. Kalau objek ini kita lihat dari samping tampak sini, maka dia akan terlihat kurang lebih seperti ini. Betul ya? Nah, Anda lakukan potongan berputar, artinya apa? Di sini dilakukan dipotong, tapi Anda melihatnya bukan dari sisi sini, tapi sisi yang lain, diputar. Artinya, paham nggak maksud saya? Jadi Anda melihatnya dari sini, dipotongnya di sini, dipotongnya di sini, tapi Anda melihatnya dari sini, potongannya. Jadi tampak dua pandangan, anggaplah ini potongan tampak depannya dari sini, depan, ini samping. Yang digambarkan potongan samping, tapi jenis potongan yang digambarkan di sini merupakan potongan yang dilihat bidang dari depannya. Paham nggak maksud saya ya, kalian ya? Jadi, di tengah-tengah sini kemudian diselipkan potongan yang dilihat dari depannya, yaitu bentuk seperti ini. Sedangkan sisi yang lain digambarkan hanya bentuk yang dilihat dari sampingnya. Oke. Ahmad Rafi, terbayang nggak Ahmad Rafi? Terbayang, Pak. Oke, jadi jangan bingung ya. Intinya Anda tujuannya apa sih potongan berputar ini? Tujuannya untuk mengetahui permukaan benda itu seperti apa. Karena kalau kita nggak diputar 90 derajat, kita akan bingung. Ya permukaannya akan bentuk seperti apa. Contoh yang lain untuk gambar berputar seperti ini. Potongan berputar seperti ini. Di sini ada kunci, ya. Kunci. Perhatikan dengan baik. Ini akan kita potongan berputar pada bagian ini. Oh, sorry. Saya menggunakan warna yang lain. Saya akan memotong berputar di sini, dan di sini. Oke. Di A, di B, di C. Oke. Tampak samping A dan C terlihat bedanya nggak? Halo? Tidak, Pak. Tidak terlalu terlihat bedanya. A sama B, A dan B mungkin sedikit agak terlihat beda. B dengan C mungkin terlihat agak beda, tapi A dan C terlihat agak sama ya. Akan tetapi sebetulnya dua bidang di A dan di C itu beda. Satu, dia porosnya ke atas. Kalau Anda potong bentuknya seperti ini. Satu lagi dia lingkaran. Jadi ini persegi, satu lagi lingkaran. Tapi dilihat dari samping, bentuknya sama-sama kotak, persegi panjang seperti ini. Sedangkan pada potongan B, bentuknya dia merupakan bentuk heksa atau oktagonal seperti ini. Oke. Nah, inilah fungsi potongan berputar untuk memperjelas seorang desainer memperjelas kepada nantinya di bengkel ataupun di workshop bahwa detailnya seperti apa. Oke, jadi itu pentingnya potongan berputar. Ada bentuk-bentuk yang dilihat dari samping itu bentuknya sama, tapi sebetulnya kalau dilihat dari sisi yang lain, dia memiliki bentuk yang totally different. Ya, bentuk yang berbeda secara keseluruhan. Oke. Oke, sampai sini ada yang masih bingung nggak? Apa definisi dan aplikasi untuk potongan berputar? Reza, ada pertanyaan Reza, Aditya? Belum, Pak. Oke ya. Jadi itu ya Reza ya. Fungsinya dia untuk
membuat atau memperlihatkan permukaan-permukaan objek supaya dia cukup jelas, ya, bentuknya seperti apa. Untuk Maaf, membuat, Pak, ya silakan, ada pertanyaan? izin bertanya, Pak. Ya silakan, Airik. Untuk gambar yang paling atas itu, Pak, yang bagian di arsir itu membedakannya antara potongan berputar atau potongan setengah potongan seutuhnya itu gimana ya, Pak? Kan bisa aja itu ada kayak ada seperti batang ke arah kita gitu, Pak, tapi kepotong gitu. Jadi Oke. Perhatikan iya. begini, Erik. Kalau Anda bikin gambar potongan penuh di sini, gambar ini Anda buat potongan penuh di sini ya. Akan muncul ini nggak, Erik? Di gambar potongannya? Nggak akan ya, karena yang Anda potong, Anda nggak kelihatan apa-apa, hanya berupa garis saja. Betul nggak, Erik? Iya, Pak. Kecuali Anda melihatnya dari sisi yang sini, ya, pun itu nggak akan jelas juga nanti, karena ini dipotongnya kemana ya. Atau misalkan kalau Anda lihat dari sini, tampak sini ya, lalu Anda potongnya ke arah sini, kelihatannya akan bentuk apa ya, Arik ya? Garis saja kan ya? Atau begini? Saya balik lagi ke sini nih. Oke, anggaplah misalnya begini, Erik. Ini kan dipotong di sini. Betul, Erik? Iya, Pak. Nah, ini kan kita hanya menggambarkan, Anda melihatnya nanti potongan ini kan potongan tanpa depan kan ya, di sini ya. Betul ya? Iya, Pak. Nah, Anda kan benar-benar melihatnya ini dari sini. Dan bidang potongnya pun ini. Garis ini ya. Betul ya, Erik ya? Iya, Pak. Nah, kalau yang tadi, antara bidang potong dengan penglihatannya itu diputar 90 derajat, Erik. Nggak langsung dilihat dari sisi yang itu. Paham maksudnya ya? Oh, Jadi, iya, Pak. nggak Anda potong terus langsung lihat, tapi Anda potong, putar dulu, baru dilihat di situ. Paham nggak, Erik? Jadi itu cukup berbeda, karena Anda melihatnya harus memutar bidang potongnya 90 derajat. Nggak bisa Anda langsung lihat dari sisi yang situ. Dari sisi yang Anda lihat maksudnya. Tapi dari sisi yang Anda pandang, potongannya itu diputar 90 derajat. Baru dilihat dari point of view yang Anda ingin tampilkan. Begitu, Erik. Jelas, Erik, atau Anda masih bingung? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ini potongan berurutan. Nah, sebetulnya potongan berurutan ini digunakan untuk benda-benda silindris yang mempunyai sumbu eksentrik. Apa itu sumbu eksentrik? Artinya gini. Sumbu eksentrik itu yang bisa digunakan untuk beberapa dimensi ya. Ini kan diameternya beda nih, bentuk silindris ya atau bentuk kerucut. Tapi dia terletak dalam satu sumbu yang sama. Nah, apabila di objek tersebut dilakukan pemotongan, pada bagian yang mempunyai sumbu berbeda dengan sumbu utamanya, di mana setiap garis pemotongan harus disertai dengan huruf pemotongan. Jadi Anda punya bentuk objek seperti ini.
ini, sorry, ini terlihat tampak pandangan tampak samping, atau begini, ini tampak depan, ini tampak atas juga boleh. Ini tampak depan, ini tampak atas. Oke. Anda lakukan pemotongan di sini, di A, di B, di C, di D, dan di E, di mana semuanya dipotong berdasarkan potongan penuh. Nah, maka kalau Anda perhatikan di sini, di potongan A akan tampak benda seperti ini, potongan B akan tampak seperti ini, potongan C hanya ada satu lubang saja, potongan D hanya akan ada dua lubang di sini dan di sini ya, diwakili oleh ini dan ini. Dan di E bentuk seperti ini, seperti elips ya. Nah, kenapa disebut dengan potongan berurutan? Karena di kelima potongan ini ada satu sumbu yang tidak berubah, yaitu sumbu utamanya. Sumbu yang ini tidak berubah. Makanya dia digambarkan secara potongan berurutan. Karena ada satu objek yang memiliki ukuran berbeda, bentuk penampangnya berbeda, tapi dilakukan pemotongan pada arah yang sama di beberapa titik, di titik A, B, C, D, E. Nah, maka ini yang dimaksud dengan potongan berurutan. Hampir sama konsepnya sebetulnya dengan potongan penuh. Ya. Tidak ada yang bedanya, hanya bedanya dengan potongan penuh. Kalau potongan penuh hanya dipotong di satu titik saja. Kalau potongan berurutan dipotong di beberapa titik secara berurutan. Kurang lebih demikian. Oke. Kalau konsep memotongnya nggak ada yang aneh-aneh. Ini konsep potongan berurutan. Berikutnya ini potongan offset ya. Saya belum menemukan padanan kata dalam bahasa Indonesia. Cara pemotongan yang digunakan untuk memotong komponen yang memiliki geometri atau fitur kompleks seringkali diinginkan untuk menunjukkan fitur yang tidak terletak pada garis lurus dengan cara memberi offset atau menekuk bidang pemotongan. Jadi cutting plane-nya ini dia tidak merupakan garis lurus, tapi garis yang berbelok-belok atau bertingkat-tingkat untuk menunjukkan fitur-fitur mana saja. Oke, kalau Anda perhatikan di sini, di gambar dua dimensi, dia memotongnya lewat sini, lewat sini, ini dari sini ya, potong, sini, 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 ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Dia tidak dilakukan dia seolah-olah seperti memotong penuh, tapi sebetulnya bukan garis lurus dari sini ke sini. Kenapa potongan offset ini diperlukan? Apa bedanya dengan potongan penuh? Erik bisa panggil satu nama? Christophorus Bintang. Oke, halo Christophorus Bintang. Halo Pak. Oke, Christophorus, Anda perhatikan dengan baik ya. Apa yang membedakan, kenapa sih kita perlu membuat potongan offset ini, Christophorus? Halo, Christophorus? Dulu ya, biar Anda bisa. Kenapa, Christophorus? Mungkin soalnya itu 3 bagian itu enggak lurus, Pak. Jadi biar kepotongnya di tengahnya semua gitu. Kalau Anda atau kalau saya motong potongan penuhnya, kalau potongan penuh kan rule-nya lurus ya dari sini ke sini ya, Christophorus ya. Iya, Pak. Maka informasinya akan tersampaikan dengan jelas nggak, Christophorus?
Enggak, Pak. Kalau Anda potong dari sini ke sini, itu Anda hanya akan menggambarkan ini kelihatan, yang ini semuanya diarsir. Karena ini berhubungan atau bersentuhan dengan bidang potong. Betul ya, Christophorus ya? Betul, Pak. Ini nggak akan kelihatan, ini nggak akan kelihatan. Jadi seolah-olah Anda percuma motong juga, karena informasi yang disampaikan tidak akan, informasi penting yang ingin disampaikan tidak tersalurkan di gambar potongan Anda. Kurang lebih kan gitu ya, Christophorus ya? Iya, Pak. Makanya ada potongan offset di mana diperbolehkan dia melewati fitur-fitur mana yang ingin di-highlight atau ingin dipertegas. Ingin dipertegas, bentuknya seperti apa sih? Nah, makanya dia dibelokkan ke sini. Oh, ini ada fitur lingkaran nih. Saya ingin memperjelas ini. Saya ingin memperjelas ini, saya ingin memperjelas ini. Maka Anda harus melewati ketiga fitur tersebut. Christophorus. Itulah yang disebut dengan potongan offset. Dan ini yang akan banyak muncul. Potongan offset dan potongan sobekan. Itu paling banyak muncul di gambar manufacturing drawing biasanya. Biasanya sih gambar potongan sobekan paling banyak banget. Potongan penuh dan potongan offset. Urutannya gitu kurang lebih. Ya. Tapi itu nanti bergantung ke kebutuhan dan kompleksitas gambar Anda. Nah, pandangan offset juga ini bisa dilakukan untuk potongan yang berurutan ya. Dari sini, kalau tadi yang berurutan dipotong secara garis lurus, kalau di potongan offset ini, dia menunjukkan fitur-fitur mana yang akan ditampilkan. Misalkan di sini, saya ingin menampilkan fitur ini dan fitur ini, diperjelas. Oke, jadi di sini naik. Nah. Di potongan B, saya ingin menampilkan fitur di sini, dan di sini. Oke, jadi potongan garisnya pun bertingkat seperti ini. Begitu juga di C, saya ingin mempertegas potongan ini, dan potongan ini. Nah, maka dibuat bertingkat. Atau dibuat offset ya. Offset itu dalam artian dia bukan merupakan garis lurus. Atau garis yang bertingkat. Oke, sampai sini apakah cukup jelas? Apakah cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas, saya akan masuk ke aturan dalam membuat garis arsir. Oke. Oke, ini beberapa ketentuan-ketentuan dalam membuat pengarsiran ya. Kalau Anda perhatikan di sini, ya, yang pertama arsir gambar dengan garis lurus tipis atau tipe B ya, dengan sudut 45 derajat terhadap garis benda atau garis simetri pemotongan. Jadi rules-nya berdasarkan 45 derajat terhadap garis benda atau terhadap garis simetri pemotongan. Yang A sudah betul ya, karena garis arsirnya kurang lebih dia membentuk sudut 45 derajat atau 135 derajat terhadap garis benda. Yang B kenapa salah ya? Kenapa di situ disebut no? Kenapa yang B salah? Yang ini kenapa salah? Atau kurang tepat? Christophorus, bisa panggil satu nama, Christophorus? Saya boleh jawab, Pak. Oke, silakan. Karena itu garisnya sejajar sama garis benda. Good, Gali. Karena garis arsirnya dia sejajar dengan garis benda. Ini nggak boleh. Jadi syaratnya tadi kuncinya membentuk sudut 45 derajat. Good, Gali. Yang C, Gali? Kenapa Gali yang C juga tidak tepat, Gali? Karena itu sejajar sama garis simetri perpotongannya, bukan, Pak? Oke, atau dia juga tegak lurus terhadap garis benda ya, Gali ya? Iya. Oke, good. Jadi sebisa mungkin ya, 45 derajat terhadap garis benda, ini contohnya 45 derajat, 45 derajat, atau garis simetri pemotongan. Oke.
Gali, ini Manda 122 ya? Iya, Pak. Oke, good. Thank you, Gali. Jadi itu ketentuan yang pertama, garis arsir digambar dengan garis lurus tipis dengan sudut 45 derajat terhadap garis benda atau garis simetri pemotongan. Yang kedua, arsiran bagian-bagian yang berdampingan dari benda yang berbeda sebaiknya diarsir berbeda sudut. Apa maksudnya? Anda perhatikan di sini. Garis bidang yang di sini, arsiran 1, arsiran 2, arsiran 3, dan arsiran 4. Kalau Anda perhatikan dengan baik, 1 dan 2 memiliki arah arsiran yang sama. Apa artinya? Gali bisa panggil satu nama, Gali? Atau ada yang mau menjadi volunteer? Halo? Halo? Coba jawab nggak, Pak? Oke. Silakan, Rizky Nimpar. Sama Zaki, Pak. Oh, sorry. Zaki, silakan Zaki. Sorry. Silakan, Zak. Kalau misalkan karena itu masih dalam satu bagian, gimana, Pak? Ya, betul. Kalau Anda perhatikan, dia terletak dalam satu fitur yang sama. Atau dalam level yang sama. Kalau dia sudah tidak terletak pada fitur yang sama, atau dia katakanlah dia merupakan fitur yang lain, ya, maka dia atau garis potong tersebut harus memiliki arah arsiran yang dibedakan. Jadi sebetulnya kalau Anda lihat, nomor poin 1 dan 2 dia terletak dalam satu fitur yang sama, sedangkan 1 dan 4 atau 1 dan 3 sudah tidak terletak pada fitur yang sama. Jadi yang terletak dalam satu level itu adalah 1 dan 2, dan 3 dan 4. Ini terletak dalam satu level, ini terletak dalam satu level. Oke. Good, Zaki. Jadi ketentuannya begitu, perhatikan dengan baik. Nggak kemudian Anda harus kemudian di sini diarsirnya seperti ini. Itu malah salah total, karena itu akan memberikan pengertian yang lain. Ya. Jadi kalau gini itu nggak boleh. Jadi itu akan memberikan pengertian yang lain. Tidak boleh membuat garis arsir pada fitur yang berbeda dengan membuat arah garis potong yang sama atau arah garis arsir yang sama. Kecuali dia terletak dalam satu fitur. Ya, tolong perhatikan itu dengan baik. Yang ketiga, potongan meloncat dapat diarsir serupa atau sedikit digeser. Ya, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kalau dia merupakan ada fitur yang berbeda, sebaiknya arah arsiran tidak terletak dalam satu garis, tapi dia loncat. Ya. Loncat itu artinya dia tidak boleh dilanjutkan. Seperti ini. Ya, itu tidak boleh, tapi dibuat loncatan. Kalau memang sudutnya memang harus 45 derajat juga, itu boleh, tapi tidak terletak dalam satu satu garis arsir. Yang keempat, arsiran pada angka ukur dihapuskan. Ya, jadi utamakan dulu angka ukur di sini. Kalau Anda perhatikan di sini dengan baik, ya ada angka ukur, maka angka ukur itu dibuat terlebih dahulu dan garis arsir dibuat tidak menutupi angka ukur atau angka dimensi. Itu aturan yang keempat. Yang kelima, untuk benda-benda silinder seperti poros, pena, baut, keling, atau bagian siripnya, atau untuk benda-benda yang dilakukan proses tuang ya,
atau casting, maka yang dipotong memanjang tidak digambarkan dalam penampang potong atau tidak diarsir, kecuali bila potongan melintang atau disobek. Jadi kalau dia penampang potong yang penuh, dia tidak perlu diarsir. Kecuali dia potongan melintang atau dilakukan potongan sobekan. Ini beberapa ketentuan pengarsiran. Adapun ini garis arsir atau garis potong, yaitu bentuk penampang bagian benda yang terpotong harus ditunjukkan dengan garis arsir. Jadi, bagian benda permukaannya yang terpotong atau dilewati oleh bidang potong harus dibuat gambar arsiran. Jenis arsiran disesuaikan dengan bahan yang dipotong. Jadi, kalau Anda nanti pakai computer aided design, software CAD, ya, itu nanti ada beberapa fitur atau beberapa pemilihan material yang akan digunakan, dan setiap pemotongan material itu nanti karakteristik bentuknya berbeda-beda. Oke. Nah, ini garis arsir untuk baja, aluminium, tembaga, dan beberapa logam yang lain, metal yang lain. Garis arsir dibuat seperti ini, 45 derajat bentuknya. Kalau untuk bahan-bahan isolasi seperti karet, sintetis, plastik, selain ada garis miring 45 derajat, ada juga garis horizontal untuk menjelaskan bahwa material yang dipakai itu merupakan material yang sifatnya isolasi. Ya. Berikutnya, kalau garisnya itu bersambung, diselingi dengan garis putus-putus, ini umumnya digunakan untuk material berupa batu, beton, keramik, marmer, porselin, dan lain-lain. Mungkin ini akan banyak digunakan di gambar arsitek atau gambar sipil. Ya. Berikutnya kayu, biasanya dibuat kontur seperti ini untuk menandakan materialnya terbuat dari kayu. Dan yang kelima, untuk beberapa potongan benda tipis, plat misalkan ya, yang dia kurang dari 1,5 mili, atau dia hanya 0,5 mili, maka potongan tipis ditunjukkan dengan garis tebal hitam. Jadi nggak perlu diarsir, cukup dibuat gambar secara ditebali sampai dia penuh ya. Jadi ini untuk menggambarkan potongan untuk objek-objek yang fiturnya tipis. Jarak antara potongan yang berdekatan tidak boleh kurang dari 0,7 mm untuk objek-objek yang tipis. Nah, ini beberapa simbol potongan yang lain. Ini hanya untuk kalian, informasi kalian saja, tidak perlu dihafal ya. Poin yang ingin saya sampaikan di sini bahwa untuk beberapa jenis material yang berbeda, dia dapat digambarkan dengan gambar potongan yang bervariasi. Poinnya di situ ya. Ini untuk informasi pengetahuan kalian saja. Mungkin itu akhir dari materi terkait dengan gambar potongan. Oke, sampai situ. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Boleh bertanya, Pak? Silakan, Ahmad Zaki. Saya masih kurang mengerti sama ketentuan yang nomor 5 tadi, Pak. Boleh diulang nggak, Pak? Oke. Oke, Jack. Oke, ini Jack ya. Jadi, kalau Anda ngegambar, Lagi, Pak. apa? Sudah terlihat ya? Yang sebelumnya lagi, Pak. Yang ini bukan? Nomor 5? Pak. Nomor 5 yang sebelum. Yang mana, Jack? Oh, ini Jack. Sorry, ya. Oke, Jack. Jadi begini, Jack. Untuk benda-benda silinder seperti poros ya, ini rantai di sini nih, baut, keling, juga untuk sirip. Kalau dia dilakukan potongan memanjang, ya, artinya
ini dilakukan pemotongan memanjang. Paham nggak maksudnya pemotongan memanjang? Kalau ini tampak depan, terus Anda dilakukan bidang potongnya di sini, Jack. Atau Anda ingin motong, gimana ya cara saya menjelaskannya? Anda bisa membedakan potongan melintang nggak, Jack? Atau gini. Ini tampak depan ya, Jack ya? Betul ya, Jack ya? Ini potongan tampak depan ya, Jack ya? Oke. Kalau Anda buat bidang potong yang dia melihat potongan tampak depan ini, tapi dari tengah-tengah, bukan dari depan. Paham nggak maksud saya? Bentuknya akan tetap sama seperti ini kan, Jack ya? Hanya pada bagian sini akan semuanya diarsir. Betul, Jack? Semuanya akan diarsir. Paham? Maksud saya paham nggak? Halo, Zaki? Paham, Pak. Nah, itu nggak perlu lagi. Karena sudah clear bahwa tampak depannya itu semuanya akan terpotong atau semuanya di situ pejal. Kecuali kalau Anda lakukan pemotongannya ke arah sini, dilakukan pemotongan di sini, Anda lihat, ini yang kita sebut dengan ini potongan melintang. Artinya apa? Arah potongannya ini tegak lurus terhadap bidang pandangan. Ya. Atau gini, bidang potongnya dia kalau bidang potong penampangnya ini dia penampang potongnya ini dia tegak lurus dengan pandangan depan, itu nggak perlu lagi diarsir, gampangnya gitu aja. Kecuali dia bidang potongnya dia tegak lurus dengan bidang penglihatan tampak depan. Kurang lebih gitu, Jack. Gampangnya gitu, Jack. Oke, Pak. Ya. Jadi kalau bidang potongnya sama dengan pandangan objek itu dilihat dari depan atau pandangan utuhnya, maka tidak perlu lagi dibuat arsiran. Karena semuanya ini akan nanti diarsir semua. Jadi ya sama aja daripada kita ngarsir semua, mendingan kita nggak perlu ngarsir semua. Gampangnya gitu lah, Jack. Ya. Oke, Pak. Oke. 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 Ada lagi pertanyaan? Thank you ya Jackie, Ahmad Jackie atas pertanyaannya. Ahmad Jackie itu NIM-nya 102 ya, betul ya? Betul, Pak. Oke. Thank you Jack, pertanyaannya Jack. Kalau tidak ada, silakan kalian sediakan kertas A4. Ya. A4 lagi. Biasa dibuat garis tepi. Lalu kemudian siapkan nama sama kelas biasa. Sekarang kita akan berlatih membuat gambar potongan. Oke. Tapi sebelum masuk ke tugas utamanya, sekarang kita identifikasi dulu ya. Mana yang merupakan potongan penuh, mana merupakan potongan setengah, mana merupakan potongan berputar, dan seterusnya. Oke. Sudah siap? Ahmad Zaki bisa panggil satu nama. Ahmad Zaki. Iya, Pak. Bisa bantu saya untuk panggil satu nama. Muhammad Irfan aja, Pak. Oke, Muhammad Irfan. Halo Muhammad Irfan.
Halo Pak. Oke. Irfan, Iya Pak. problem nomor 1, saya tanya dulu, ini potongan atau ini gambar proyeksi apa? 3 ini. Gambar potongan Pak. Kan, saya tanya, ini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3 kan ya? Betul, Irfan? Kelihatan, Irfan? Oh, iya Pak, sudah Pak. Anda bisa identifikasi 3 gambar ini nggak? Saling terkait nggak? Iya Pak, maksudnya proyeksinya Pak. Ya. Ini jenis proyeksi apa menurut Anda? Proyeksi Amerika Pak. Proyeksi Amerika Pak. Amerika. Kenapa Anda sebut ini proyeksi Amerika? Karena yang pandangan dari sisi kanannya digambar di kanan Pak. Oke. Kalau begitu, ini pandangan tampak mana? Yang ini tampak mana, Irwan? Tampak depan Pak. Depan. Ini? Tampak samping kanan. Samping kanan. Yang ini? Atas Pak. Atas, oke. Pada pandangan tampak atas, Anda lakukan pemotongan. Oke? Potongan A, potongan B, potongan C secara penuh dan berurutan. Betul ya? Iya Pak. Potongan A tampak seperti apa dia? Gimana Pak? Tadi sempat terputus Pak. Potongan A bentuknya seperti apa? Bentuknya bulat Pak. Bentuknya lingkaran. Lingkaran Pak. Oke. Potongan B. Potongan B poligon dalamnya ada heksagon Pak. Heksagon di dalam lingkaran. Iya Pak. Potongan C. Potongan C ada heksagon dalam dan di dalamnya ada sebuah seperti kotak yang terkena garis potong Pak. Oke. Sehingga diarsir deh Pak. Jadi ini menandakan bidang kalau ini otomatis semuanya ini merupakan terpotong penuh semua ya. Jadi dari sini ke sini dia merupakan pejal. Kalau di sini ini bagian yang diarsir berbentuk heksagon, makanya dia diarsir, dan ada sisi lingkaran yaitu bagian sini yang tidak terkena bidang potong yang B. Gitu ya, Irfan ya. Sedangkan yang C, Iya, Pak. ini sebetulnya kalau Anda lihat C di sini, yang akan terpotong itu bagian ini saja sebetulnya ya. Atau ini kalau dilihat dari atas, ini akan berbentuk memanjang seperti ini. Kecil. Ada bagian heksagon yang dia tidak terkena bagian sini. Dan ada bagian lingkaran yang tidak akan terkena bidang potong di C, di bagian sini. Oke. Ini jenis potongannya apa tadi? Katanya, Irfan, kalau Anda identifikasi? Potongan berurutan, Pak. Potongan berurutan ya. Oke. Paham ya, Irfan ya? Dan yang lain? Paham, Pak. Jadi Anda mengidentifikasinya di situ. Kenapa ini diarsir tadi, Irfan? Bisa diulangi? Karena dilewati oleh garis potongnya, Pak. Potongan yang AA ya, diberi keterangan Iya, Pak. dipotong pada potongan, atau ini potongan AA dengan skala 2:1. Anda boleh memperbesar potongan yang Anda lakukan pemotongan. Ini potongan BB. Kenapa ini diarsirnya hanya heksagonnya saja, Irfan? Berarti yang heksagon itu yang terkena garis potongnya, Pak. Yang terkena garis potong. Begitu juga di potongan CC, hanya bagian bentuk ujung sini saja, bentuk pipih kecil ya, persegi kecil yang
dilewati potongan CC. Thank you Irfan. Good. Muhammad Irfan itu NIM-nya 262 ya. Iya, Pak. Good, Irfan. Terima kasih, Pak. Oke, Irfan, sebelum saya perbolehkan ini, tolong panggil satu nama Irfan. Reza Faizal, Pak. Reza Faizal. Halo Reza. Halo Reza. Reza Faizal. Halo Reza Faizal, bisa dengar suara saya? Nggak ada nih Irfan. Saya panggil yang lain, Irfan. Reza Faizal tuh ada nggak di sini? Bentar, NIM-nya berapa sih Reza Faizal? Halo Pak, halo, maaf Pak, lambat responnya. Mana aja kamu Reza Faizal? Maaf Pak. Jangan ditinggalin nih, saya nih. Enggak saya nggak dengar, tadi saya kecilin soal ininya. Tadi saya ini lagi yang di ini, tadi saya kecilin ini ya, tim ses, maaf Pak. Oke, kamu jangan ngecilin tim selalu ngegedein suara Netflix ya. Ya. Enggak Pak, enggak. Enggak Pak. Oke ya, oke. Oke Reza. Kalau dikecilin gimana dong? Tadi saya ada yang ini Pak, ada yang ditonton gitu tentang ini apa? Tentang pesawat gitu. Jadi saya kecilin di volume Teams-nya. Nah, tadi saya di-mention sama si Evan, baru saya sadar, saya dipanggil. Maaf Pak. Oke. Ini harus ada fitur mention kali ya di MS Team ini. Oke, Reza Faizal. Iya Pak. Anda tinggal di mana Reza? Saya asal Kalimantan Pak, tapi saya tinggal sekarang kosnya di Tubis, Tubagus Ismail. Tubis dilewati pesawat ya? Enggak, maksudnya saya nonton pesawat Pak, nonton video YouTube maksudnya. Oh Gitu. iya, karena nggak nonton net. Iya Ya Pak. sama aja, Reza. Ya udah. Anda Iya, mau Pak. cerita tentang pesawat atau mau cerita tentang gambar? Gambar aja Pak, gambar. Gambar dulu Maaf, ya. Pak. Iya Pak, siap. Oke, nanti di lain kesempatan ya cerita pesawatnya ya. Siap Pak. Oke. Anda perhatikan gambar ini. Oke, Reza. Iya Pak. Nah, menurut Anda ini dasarnya pandangannya proyeksinya proyeksi apa? Amerika ya Pak. Amerika. Oke, kenapa Amerika? Karena kalau yang saya lihat waktu praktikum Gamtek, saya ngeliat gambarnya kayak gini Pak. Tapi saya nggak tahu alasannya kenapa. Oke. Tapi waktu saya praktikum Gamtek, saya lihatnya gambarnya kayak gini. Oh iya, tapi kan Anda harus paham dong kenapa kayak gitu. Nanti kalau ditanya pas ujian, bingung. Kan nggak boleh kalau ujian jawabnya karena pas praktikum seperti itu. Nggak boleh ya. Baik Pak. Ini tampak mana sih? Yang ini tampak mana sih? Tampak Ini atas. mana? Atas. Apa? Atas. Ya. Oke. Di atas ya. Ya. Di atas. Ini tampak mana? Itu kanan. Kanan. Ditaruh di situ. Kanan. Nah, kalau di ini tampak? Nah, itu tampak. Oh, depan. Depan, tapi ada Iya, di arsir. Jadi sebetulnya Anda depan, tapi depannya bukan dari sini, tapi dari potongannya di sini. Kan ini, sorry. Oh. Di sini kan ada garis potong ya, bidang potong ya. Oh iya. Oh, Irfan ya.
Jadi Anda melihatnya dari sini seolah-olah. Makanya di sini ada arsiran. Oke. Oke. Irfan? Ya, kenapa, Pak? Irfan lagi. Reza? Dia masih di Reza. Sorry, Iya, Pak. Nah. Masih di Iya, Reza. Pak. Oke ya. Reza? Iya, Pak. Oke. Nah, ini merupakan jenis potongan apa nih? Kalau digambarkan dari ujung ke ujung, Potongan penuh ya, Pak? potongan penuh ya. Anda menggambarkan secara potongan penuh. Di mana ini digambarkan di potongan tampak depan. Kebetulan kalau Anda perhatikan bidang potongnya ini sejajar dengan pandangan depan. Gitu ya, Pan ya? Kenapa di sini tidak diarsir ya, Pan ya? Kenapa di sini nggak diarsir, Pan? Kenapa, Pan? Karena tidak kena garis potong ya, Pak? Karena tidak terkena garis potong ya. Di sini kan bagian ini tidak terkena garis potong dan ini seolah-olah hollow gitu ya. Iya, Pak. Oke. Oke, Van. Tetap standby ya, Van ya. Jangan Maaf, Pak, saya Reza, Pak, bukan Irfan. Reza nih. Iya. Reza ya? Iya, Pak. Maaf, Pak. Oke, Za. Saya lanjutin Anda dulu deh, biar Anda fokus nih. Iya, Pak, siap. Ini potongan apa, Za? Separuh ya, Pak? Apa? Separuh, setengah. Setengah. Ya. Atau penuh? Penuh. Penuh ya. Ya, Ini penuh, tampak Pak. depan. Ini depan. Ini tampak atas. Tapi atasnya ini dipotong. Lihat. Di sini kan ada garis potong nih. Pasti ada bidang potong. Bidang potongnya sama nggak dengan pandangan tampak atas? Sama ya, Zaya? Sama, Pak. Sama. Hanya potongannya taruh di atas. Karena pandangan atas dengan bidang potong itu sejajar. Makanya dia ditaruh di atas. Oke? Oke, Pak. Kalau ini benda yang sama, tapi ini potongan tampak samping kanan, ini American projection ya, Ya, Pak. projection. Ini potongan jenis apa? Separuh, Pak. Paruh, atau sebetulnya kalau kita lihat objeknya, sebetulnya ini hanya seperempat bagian yang dipotong. Ini kan ada potongan yang bidang potongnya itu adalah, ini kalau Anda perhatikan, ini sama dengan bidang depan. Ini bidang atas. Nah, kalau kita potongan tanpa depan, maka ada bagian bidang yang terlihat. Yaitu bagian yang mana? Bagian yang dipotong oleh garis 1 atau garis 2. Ya. Kebayang nggak, Ja? Lumayan, Pak. Lumayan. Ya. Nah, yang kalau Anda lihat potongan dari depan, bidang mana yang akan sejajar dengan bidang depan? Yang satu atau yang dua? Yang satu ya, Pak? Yang satu ya, karena kalau Anda perhatikan ini akan terlihat dan bidang potong di bidang satu ini terlihat dari tampak depan. Makanya disinilah
terlihat garis arsir karena bidang ini akan terlewati bidang potong ya Zaya. Nah, bagian Iya, Pak. ini karena ini merupakan bukan potongan penuh ke sini, tapi ini potongan separuh, maka Anda nggak perlu lagi ngegambarin bagian bawahnya. Perhatikan itu dengan baik ya Zaya. Iya, Pak. Siap. Oke. Nah, jadi ini contoh untuk gambar potongan setengah atau seperempat. Oke. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Reza, terima kasih. Bisa panggil satu nama untuk selanjutnya, Reza. Sebentar, Pak. Oke, silakan. Kalau sebetulnya gini, ini kan hanya saya ingin menunjukkan bagian-bagian pentingnya saja. Tapi tetap rules-nya kalau udah meskipun di sini udah tampak potongan penuh, gambar penuh, ya. Ini dua kasus yang berbeda ya. Saya satu ingin menunjukkan potongan penuh, satu lagi potongan setengah. Kalau ini potongannya ini tanpa depan, ini potongan atas, ini gambar atas dipotong. Yang kurangan potong gambar tanpa samping ya, Ali Zainal ya. Itu perlu ditampilkan lagi Ali Zainal di sini. Selama dia harus cukup jelas menggambarkan bentuk 3 dimensinya. Selama informasinya belum ada, itu harus digambarkan Ali Zainal. Paham ya? Ini karena saya ingin menunjukkan kasus-kasus saja, jadi saya cukup menggambarkan 2 pandangan saja. Kurang lebih gitu Ali Zainal. Nggak minimal 3 juga sih. Maksimal malah 3. Sebetulnya 2 pun boleh. 2 pun boleh. Kalau selama dia sudah tergambarkan semua. Bahkan 1 juga boleh, Ali Zainal. Selama objek yang saya ingin gambarin itu sudah tergambarkan, ukuran-ukurannya dan bentuk 3 dimensinya sudah tergambar. Itu Ali Zainal. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, Reza, panggil nama yang lain, Reza. Uca aja, Pak. Uca. Uca, halo Ca. Halo Uca Widiatna. Iya, Pak. Sehat Uca? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Masih menyimak ya, Ca ya? Masih, Pak. Oke, nah ini contoh apa, Ca? Potongan setengah ya, Pak? Potongan setengah atau potongan offset? Oh, offset, Pak. Offset, Pak. Offset ya? Offset, Pak. Oke, tapi poinnya Anda cukup jelas ya. Kalau Anda lalu kemudian ini potongan samping, ini pandangan samping, tapi dipotong gitu ya, Zaya? Uca ya, Ca ya? Iya, Pak. Maka kan akan ada bidang ini dan bidang ini yang terlihat dari pandangan tanpa samping. Betul ya? Makanya kalau di sini, bidang ini dan bidang ini dibuat terarsir. Karena dia dilewati oleh bidang potong, dan bidang potong itu akan terlihat dari pandangan tanpa samping. Paham ya? Paham, Pak. Iya, jadi ini contoh potongan offset. Ini potongan offset yang lain. Ya, jadi Anda ingin menunjukkan fitur ini, fitur ini, fitur ini, ini seperti yang tadi saya sampaikan di sebelumnya ya tentang potongan offset ini. Anda ingin menunjukkan fitur-fitur mana yang akan digambarkan. Sebetulnya ini offset dan berurutan. Ini potongan offset yang lain, Anda ingin menunjukkan fitur-fitur mana saja yang dirasa penting. Ya.
Jadi ini contoh pada gambar satu ini, gambar tampak atas, yang kedua gambar tampak depan, tanpa dipotong ya. Ups. Yang ini merupakan gambar potongan tampak depan. Potongan depan. Ini potongan atas, pandangan atas, sorry. Ini samping. Oke. Di sini terlihat potongan AA itu merupakan potongan offset yang akan dilihat dari mana ya? Dari depan atau samping? Dari depan, Pak. Dari depan. Ya, jadi Anda ingin memperjelas kalau kita lihat dari depan dan di situ dibuat potongan akan seperti apa? Nah, bentuknya secara bentuk sama nggak antara potongan AA dengan pandangan depan? Secara bentuk loh ya. Uca? Secara bentuk sama, Pak. Sama. Tapi ingat di sini kalau di potongan atau pandangan depan itu merupakan garis putus-putus karena tidak terlihat, tapi pada gambar potongan depan itu merupakan garis tegas karena dia terlihat dari bidang potong A. Betul ya? Betul, Pak. Begitu juga di sini yang tadinya hollow, di sini kita bisa buat arsiran menunjukkan bahwa pada fitur tersebut terlewati oleh garis potong. Oke? Nah, jadi tampak jelas di situ, baik potongan depan ataupun pandangan depan, maka menunjukkan bentuk yang relatif sama, tapi harus hati-hati bagian mana yang diarsir dan bagian mana yang garis putus-putus. Begitu juga Uca, perhatikan, dan yang lain. Potongan BB itu tampak mana ya, bidang potongnya ya? Samping, Pak. Samping kanan. Samping kanan. Kalau dibuat utuh seperti ini, tapi kalau perhatikan, karena dia merupakan potongan penuh, bukan potongan offset, maka bagian ini sudah tidak terlihat ya. Hilang ya. Bagian ulirnya hilang ya. Karena dia tidak dilewati oleh bidang potong. Jadi, hati-hati juga dalam melakukan pemilihan potongan. Bisa jadi kalau Anda tidak dengan baik memotongnya, bisa jadi Anda akan menghilangkan beberapa fitur yang penting. Ini menurut saya ini akan lebih baik kalau potongannya itu bukan BB ke situ, tapi dibuat BB-nya itu ke sini. Ya. Ini akan memunculkan fitur yang sama persis dengan potongan tampak samping seperti ini, tapi nanti pada bagian-bagian ini dibuat arsiran. Oke, dan di sini akan dibuat tegas. Oke, Uca. Poin yang ingin saya sampaikan pada bagian ini adalah Anda perlu hati-hati dalam memilih garis potong untuk menunjukkan bagian fitur mana saja yang akan ditunjukkan. Oke. Sampai situ, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Halo? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin saya bisa cukupkan kelas hari ini. Simpen dulu untuk kertas tadi yang sudah diberi nama ya. Mungkin itu kita bisa gunakan untuk pertemuan pekan depan, karena pekan depan akan masuk ke materi baru terkait dengan pemberian dimensi. Wisnu, ada pertanyaan, Wisnu? Belum ada, Pak. Kalau belum ada, boleh saya akhiri, Wisnu, pertemuan kita hari ini? Boleh, Pak. Kalau sudah tidak ada pertanyaan,
saya ucapkan terima kasih kepada kalian ya. Oke, jadi Reza tolong kalau kelas tetap perhatikan kelas dulu ya Reza ya. Baru maaf, Pak. bermain Iya, dengan Mas. ya. Jadi mungkin itu akhir dari penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Kalau untuk praktikum sampai mana ya Azza ya? Kenapa, Pak? Praktikum sudah sampai mana ya? Saya udah sampai modul 2. Jumat ini saya modul 3, Pak. Modul 3 itu masuk ke gambar potongan ya? Iya. Oke, good. Oke, kalau demikian saya ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan. Terkait dengan kepastian metode UTS, apakah akan offline atau online atau hybrid, akan diumumkan secepatnya setelah ada persetujuan dari fakultas. Oke, mungkin demikian akhir dari pertemuan kita hari ini terkait dengan gambar potongan. Jadi sudah saya sampaikan materi tentang potongan, proyeksi, pandangan proyeksi ya, ortogonal. Mungkin itu bahan yang akan diberikan di UTS dan juga fungsi dan definisi dari teknik ya. Oke, saya akhiri pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Makasih, Pak.